Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aslam Syatorik, NPM 24781122, Prodi Manajemen Informatika, kelas 4D. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir praktek atau disingkat UAP. Nah, di sini langsung saja untuk skema database akademik. Untuk tabelnya terdiri dari 6 tabel: jenjang, prodi, mahasiswa, dosen, pendidikan, status akademik. PK-nya ID jenjang, ID prodi, NPM, NM dosen, ID pendidikan, ID status AK, FK, ID jenjang, ID prodi, ID status AK, ID prodi, ID pendidikan, kolom lain, NM jenjang, NM prodi, nama, tahun masuk, IPK, gelar, NM pendidikan, dan NM status AK. Untuk soal yang pertama, di sini buat create table kategori. Nah, di sini masuk di SSMS, kita salin dulu. Oh ya, di sini. Oke, data. Oh ya, belum begini. Oke, sudah dibuat. Use. Oke, table berhasil dibuat. Lalu di soal kedua, insert 3 record ke pemasok, dan B, select dengan where hanya pemasok dari Bandar Lampung. Di sini kita bikin tabel. Di sini saya akan bikinkan tabelnya terlebih dahulu. Di sini execute, table sudah berhasil dibuat. Lalu saya akan tambahkan insert into, insertkan terlebih dahulu. Berhasil dibuat 3, lalu select. Di sini select dengan word hanya pemasok dari Bandar Lampung. Langsung. Dan di sini berhasil ID pemasok 1, NM pemasok PT Maju Jaya, Kota Bandar Lampung. Lanjut di soal nomor 3. Soal nomor 3, inner join. Tampilkan NPM, nama, NM prodi dari mahasiswa prodi urut A sampai juga Z. Langsung saja. Sini sudah saya buat, langsung use. Oke, sudah komplit. Soal nomor 3. Berurut dari A sampai dengan S. Berhasil menampilkan NPM, nama, NM prodi dari mahasiswa join prodi urut ABC A sampai Z. Lalu soal nomor 4, aggregate dan group by ID prodi, AFG, IPK, rata-rata IPK per prodi hanya 3.0. Lebih besar. Oke, di sini ID prodi 1 dan ID 2. Prodinya 2, rata-rata IPK 4. Oke, lanjut saja soal nomor 5. SQL case IPK lebih besar sama dengan 5 memuaskan, lebih besar 3.0 baik, 2.5 cukup, else kurang tampil, NPM, nama, IPK, kategori. Langsung saja. Oke, berhasil. Di sini NPM, nama, IPK, kategori. Di sini kategori yang paling besar yaitu 3.0.
2,75 memuaskan, 3.2 baik, 2.8 cukup, 3.6 memuaskan, 3.1 baik, dan 3.21 yaitu baik. Lanjut soal 6. Subquery. Exist tampilkan prodi yang memiliki mahasiswa. Execute NM Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Teknologi Informasi Sistem Informasi. Lanjut soal nomor 7. Storage Procedure. Nah, di sini SP update IPK IN update jika IPK valid 0 titik. Ya, di sini berhasil. IPK nya di update ini. Bisa dites nih. Lanjut dulu. Soal 8. Trigger. After update catat perubahan IPK lama dan IPK baru ke audit log. Saja yang ini. Masih berhasil terdapat tanda itu berarti lanjut soal 9. Transaction dan user management. A. Begin insert rollback dan B. Create user admin green all of. Pertama masih oh lanjut saja untuk project skema database. Di sini gambar relasi antar tabel yaitu di soal nomor 10 relasi antar tabel pemilik kuan dan kendaraan many dan parkir many, ID pemilik PK, ID pemilik FK, ID kendaraan FK, dan ID kendaraan PK, ID parkir PK, dan jenis relasi pemilik kendaraan sama dengan one to many. Satu pemilik bisa memiliki banyak kendaraan lewat FK ID pemilik di tabel kendaraan, tapi satu kendaraan hanya dimiliki satu pemilik. Dan kendaraan parkir one to many, satu kendaraan bisa mempunyai banyak catatan transaksi parkir setiap kali masuk keluar dicatat sebagai baris baru, tapi satu baris parkir hanya merujuk ke satu kendaraan. Tidak ada relasi many to many di project ini, tidak dibutuhkan tabel penghubung atau pivot. Admin dan mahasiswa tidak punya relasi FK sama sekali ke tabel lain. Keduanya berdiri sendiri, hanya dipakai untuk proses login autentik
lokasi terpisah dari alur data operasional pemilik kendaraan dan parkir. Untuk detail lengkap, tiga tabel utama, create table. Create tabelnya ada pemilik kendaraan dan juga parkir. Di sini langsung salin. Ini saya bikin database-nya di SSMS. Ini ada. Selanjutnya bikin tabelnya. Sebentar. Mama. Oke, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Di sini sudah saya buatkan untuk ini tabelnya sebelum baru lagi. Oke, berhasil juga. Table sudah berhasil dibuat. Lalu di soal 11 insert into. Nah, di sini akan diisikan terlebih dahulu. Eh, di sini sudah berhasil dibuat. Kita tes.
ini bawaan select from. Nah, di sini ID pemilik 123 dan namanya terlihat di layar. ID parkir sebenarnya jam keluarnya belum ada. Oke, ke nomor 11 ini untuk alur kode from validasi insert ini from misal kendaraan di file tambah .php dikirim via post. Setelah masuk, tiap input dibersihkan pakai trim dan MySQL escape string plat nomor otomatis di case ada cek kalau ID pemilik atau plat nomor jenis kosong error. Dengan error, kalau lolos dicek dulu ke DB apakah plat nomor sudah ada. Select where plat nomor, ke DB apakah plat nomor sudah ada. Select untuk cegah duplikat baru di eksekusi MySQL query insert kalau error handling saat insert gagal. Nah, validasi dilakukan sebelum query jalan, wajib cek duplikat plat nomor. Kalau gagal, variabel error diisi pesan dan from ditampilkan ulang dengan alert merah tanpa hilang. Lalu tabel untuk tabel parkir ada tambahan penjelasan if query dia error database MySQL error dari MySQL atau langsung kelihatan. Nah, di sini kenapa jalannya di SMS. Di sini saya khusus untuk kerjakan demo aplikasi database-nya di SSMS saja. Sedangkan untuk query yang aslinya ada di Infinity Free dan file-filenya sudah ada di GitHub. Lanjut ke soal nomor 12, create select join. Nah, langsung saja. Teruskan select dengan inner join minimal 2 tabel dari project. Tambahkan luar untuk filter spesifik, tambahkan order by untuk mengurutkan hasil, dijelaskan tambahkan query ini di aplikasi Anda. Ini langsung join nomor seterusnya untuk bisa coba lanjut semua. Ya, sebenarnya penjelasan ini query yang dipakai di halaman laporan parkir join 3 tabel sekaligus parkir kendaraan pemilik supaya satu baris laporan bisa tampilkan plat nomor, jenis kendaraan, dan nama pemiliknya, bukan cuma ID. Where filter berdasarkan tanggal hari ini, order by mengurutkan data terbaru di atas. Hasilnya akan ditampilkan di tabel laporan dan bisa diekspor ke PDF cetak HP di file di GitHub ya. Project root saja update. Berikan prestasi update yang melibatkan 2 tabel sekaligus dengan bikin project saya saat ini tetap dilakukan 1 tabel per aksi parkir atau keluar sampai cuman update tabel parkir karena aksi kendaraan keluar memang hanya perlu mengubah 1 tabel catat penonton kalau saat butuh transaksi 2 tabel sekaligus.
update. Satu lalu delete. Nah, delete eh, dengan join sudah diimplementasikan. Sebelumnya kendaraan profil dan pemilik pakai delete from where ID sederhana tanpa join dan tanpa transaksi. Sekarang kendaraan hapus riwayat parkir sih kendaraan berada dalam satu transaksi. Hapus kendaraan. Oke, error handle sudah diperoleh. Input ID tetap di cache INT untuk menjaga SQL injection sudah dipengaruhi step delete dibungkus dengan MySQL begin transaction MySQL commit. Kalau salah satu query di dalam transaksi gagal, misalnya kena error code, semua perubahan otomatis dibatalkan lewat rollback. Jadi tidak ada data yang nyangkut separuh terhapus setelah proses delete. Aplikasi juga cek MySQL application raw. Kalau ternyata raw yang mau dihapus memang sudah tidak ada pesan yang ditampilkan ke user. Sekarang kita skip dulu. Nah, untuk soal nomor 14, fitur paling kompleks modul laporan parkir karena butuh join 3 tabel filter, tanggal dinamis dan generate PDF sekaligus jadi satu-satunya fitur yang menggabungkan data dari seluruh tabel. Jadi laporan siap cetak. Tiga kendala dan solusi kesalahan: patch file gambar diperbaiki dengan menggunakan struktur folder upload, relasi database belum sesuai di awal pengumuman disesuaikan ulang, warranty antar tabel, form input kosong bisa lolos tanpa validasi di awal, ditambahkan validasi field wajib di sisi server. Kalau dikerjakan ulang yang akan diperbaiki pakai private statement bukan MySQL real escape string manual untuk keamanan query yang lebih baik. Tambah penyesuaian MySQL nom raw sebelum delete supaya tidak error. Kalau ID sudah tidak ada, bungkus operasi multi table, misal insert kendaraan, insert transaksi parkir pertama dalam transaksi begin atau commit agar konsisten. Kalau salah satunya gagal, sini saya menyatakan bahwa jawaban di atas saya tulis berdasarkan project PRND, project yang saya kerjakan sendiri dan mungkin ada beberapa yang tidak sesuai yang telah saya berikan. Kesamaan jawaban sama dengan saksi akademik. Nama Ahmad Asramsyah Atarik dengan nomor induk mahasiswa 2478112, tanda tangan saya sendiri Ahmad Asramsyah Atarik. Ini apabila saya salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.